Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Ratnasari dengan NIM 19060264 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Mahasiswa Angkatan 2019 IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya dengan judul Penggunaan Model Open-Ended untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis pada Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Andes M. Afrilianto MPD dan Ibu Sukma Murni MPD yang telah membantu saya dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. Baik, langsung saja pada bagian awal. Skripsi ini dilatar belakangi oleh pentingnya kemampuan berpikir kritis pada siswa sekolah dasar, salah satunya pada pembelajaran matematika. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang diminati oleh siswa. Selain dengan alasan susah dimengerti dan sulit dipelajari, faktor lainnya ialah rendahnya kemampuan berpikir pada siswa. Kemampuan berpikir saat ini menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam perkembangan kemampuan berpikir siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peterson dan Pennan, menyatakan bahwa penerapan dalam proses berpikir tingkat tinggi masih terabaikan. Hanya 15% saja siswa menggunakan waktunya untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sedangkan 62% lainnya siswa hanya menggunakan waktunya untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat rendah. Dan sisanya 13% digunakan oleh siswa untuk melakukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan berpikir. Permasalahan tersebut disebabkan oleh guru yang masih saja menggunakan metode-metode terdahulu seperti metode ceramah sehingga memicu lemahnya terhadap kemampuan berpikir kritis pada siswa. Nah, untuk menimbulkan cara berpikir kritis pada siswa, terutama pada pembelajaran matematika, terlebih dahulu harus menimbulkan rasa suka terhadap mata pelajaran tersebut, sehingga siswa akan merasa nyaman dan akan timbul daya tarik terhadap mata pelajaran tersebut. Maka dari itu, peneliti menggunakan model open-ended yang telah diterapkan oleh beberapa para ahli dalam meningkatkan keterampilan proses, hasil belajar dan kemampuan tingkat tinggi. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti mengambil 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Di antaranya, yang pertama, apakah terdapat peningkatan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa yang pembelajarannya menggunakan model open-ended lebih baik daripada pembelajaran dengan menggunakan model biasa. Kedua, bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Dan yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dalam menggunakan model open-ended untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis. Tujuan dari penelitian ini terdapat 3 poin. Yang pertama adalah untuk mengetahui terdapat peningkatan pada kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas 5 yang pembelajaran menggunakan model open-ended lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi guru dalam menggunakan model open-ended untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas 5. Dan hipotesis dalam penelitian ini ialah terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas 5 yang pembelajarannya menggunakan model open-ended lebih baik daripada yang pembelajarannya menggunakan model biasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode mixed method. Desain yang digunakan adalah explanatory sequential design. Desain ini digunakan karena peneliti ingin mendapatkan data kuantitatif terlebih dahulu, selanjutnya diikuti dengan data kualitatif. Subjek dalam penelitian ini ialah siswa kelas 5 yang beralokasi di SDN 1 Ciledug, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 6 tahap, diantaranya yang pertama berupa tes. Tes di sini adalah pemberian pretest dan post-test kepada siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua adalah non-test. Non-test di sini yaitu pemberian lembar-lembar yang diberikan kepada siswa dan guru untuk mengetahui kesulitan siswa dan kesulitan guru terhadap pembelajaran dan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Di antaranya, yang pertama pemberian lembar angket kepada siswa, pemberian lembar angket kepada guru, lembar observasi guru,
lembar observasi siswa, dan juga melakukan wawancara terhadap guru wali kelas. Pada tahap ketiga, melakukan validitas instrumen, kemudian reliabilitas instrumen, taraf kesukaran instrumen, dan daya pembeda instrumen. Prosedur pengolahan data kuantitatif ini diambil dari hasil validasi instrumen. Kemudian untuk data kualitatif diperoleh dari pemberian lembar angket, wawancara, dan lembar observasi. Dari penelitian yang sudah dilakukan selama 5 kali pertemuan dengan 1 kali pemberian pretest di awal dan 3 kali pertemuan untuk pembelajaran, kemudian diakhiri dengan pemberian post-test, didapatkan hasil sebagai berikut. Dari hasil pemberian pretest dan post-test kepada siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum dan setelah diberikannya perlakuan, didapatkan hasil rata-rata pretest pada kelas kontrol sebesar 44 dan post-test pada kelas kontrol sebesar 71,6, sedangkan pada kelas eksperimen didapatkan hasil rata-rata pretest sebesar 55,6 dan post-test sebesar 85. Selanjutnya, peneliti mengolah uji statistik parametrik untuk mengetahui perbandingan rata-rata pada post-test, kelas eksperimen, dan kelas kontrol. Yang pertama, melakukan uji normalitas dan didapatkan nilai signifikansi pada kedua kelas tersebut lebih dari 0,05, di mana signifikansi pada kelas eksperimen sebesar 0,193 dan nilai signifikansi pada kelas kontrol sebesar 0,160. Maka sesuai dengan taraf pengujiannya bahwa jika data tersebut lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas terhadap post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol dan didapatkan hasil nilai signifikansi lebih dari 0,05 sebesar 0,60 yang menunjukkan bahwa data ini memiliki varians yang sama atau homogen. Selanjutnya dilakukan uji normalitas n-gen. Pada uji ini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,59 dan 0,79 yang menunjukkan bahwa kedua data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, uji homogenitas n-gen score dan diperoleh hasil nilai signifikansi lebih dari 0,05 sebesar 0,79. Maka data ini memiliki varians yang sama atau homogen. Selanjutnya, dilakukan uji hipotesis n-gen score untuk melihat perbandingan rata-rata apakah terdapat peningkatan atau tidaknya, dan didapatkan hasil senilai 0,000 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut lebih kurang dari 0,05. Maka sesuai dengan rumusan masalah yang pertama, hal ini membuktikan bahwa HA diterima dan HO ditolak. Untuk poin selanjutnya yaitu kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematisnya. Nah, kesulitan siswa dianalisis dengan melakukan observasi siswa berdasarkan indikator pada kemampuan berpikir kritis terhadap aktivitas selama pembelajaran menggunakan model open-ended. Kemudian diperoleh hasil persentase nilai terendah siswa terdapat pada indikator pertama, yaitu memberikan penjelasan sederhana dengan nilai sebesar 43% siswa masih banyak yang belum bisa menjawab soal tersebut. Kemudian, pada indikator ketiga, penarikan kesimpulan, terdapat 40% siswa yang masih belum bisa dalam menyimpulkan pendapatnya serta membuka gagasannya. Poin ketiga mengenai kesulitan guru dalam menggunakan model open-ended. Pada hasil wawancara diperoleh informasi mengenai pendapat guru tentang aspek-aspek yang diberikan peneliti. Terdapat 2 kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, yaitu siswa yang kurang fokus ketika belajar dan kurangnya minat belajar pada siswa. Pada hasil analisis observasi guru, diperoleh hasil pada pembelajaran pertemuan pertama terlaksana sangat baik dengan persentase 94%, kemudian pada pembelajaran pertemuan kedua dan ketiga diperoleh persentase 100%. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut.
Yang pertama, peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas 5 SD menggunakan model open-ended lebih baik daripada yang pembelajarannya menggunakan model biasa. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil uji hipotesis rata-rata NGen diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, bahwa kurang dari 0,05, maka hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas 5 SD yang pembelajarannya menggunakan model open-ended. Yang kedua, berdasarkan hasil observasi siswa, ditemukan sebanyak 43% siswa masih mengalami kesulitan dalam berpikir kritis, terdapat pada indikator ke-1, yaitu memberikan penjelasan sederhana, dan pada indikator ketiga, sebanyak 40% siswa belum dapat melakukan penarikan kesimpulan, sehingga siswa perlu mendapat bimbingan lebih optimal dari guru. Terakhir, yaitu kesulitan yang dihadapi oleh guru selama proses pembelajaran menggunakan model open-ended adalah siswa yang kurang fokus, serta kurangnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika membuat siswa yang kurang semangat dalam belajar. Berdasarkan hasil observasi guru, pada pembelajaran pertama, guru belum bisa mengarahkan siswa untuk saling bertukar pikiran, siswa sulit untuk kondisikan, serta dalam fasilitas sekolah, guru terdapat kesulitan dalam meminjam fokus karena kurang komunikasi dengan penjaga sekolah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.